Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai kamu saat ini. Jadi kalau kamu adalah single dan berpikir ada nggak ya yang suka sama aku saat ini, kita lihat di kartu-kartu ini apakah ada. Kalau ada, ciri-ciri orangnya seperti apa. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu atau pilih gambar. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya aja dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gambar pertama, akan aku lihatkan di sini ciri-ciri orang yang jatuh cinta padamu saat ini. Yang mencintai kamu ya, kita lihat bareng. Siapakah dia? Ada the star, ada page of cups. Hubungan kamu dengan dia terlihat di sini cukup manis ya. Kemungkinan besarnya dia di sini melihat kamu adalah sosok ideal yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena kita kan masing-masing pasti punya lah ya. Aku nanti pingin punya pasangan yang begini, pacar yang begitu. Nah, dia ini melihat kamu secara fisik, secara kepribadian, mungkin juga gaya hidup kamu itu mendekati tipe idealnya dia. Dan dia merasa bahwa ketika dia bersama dengan kamu, dia bisa menjadi lebih baik, lebih bisa memberikan sesuatu yang indah gitu buat kamu, yang akan dia usahakan semaksimal yang dia bisa. Kalau aku lihat dari perpaduan kartu ini, dia udah hadir kok buat kamu. Jadi kemungkinan kamu di sini sudah tahu siapa orangnya. Dia udah sering cukup banyak lah ngobrol sama kamu, bahkan mungkin di sini ngasih kamu sesuatu, atau mungkin pernah ngajak kamu jalan, pernah ngajak kamu ngobrol cukup mendalam di kafe atau di mana gitu ya. Cukup romantis sih di sini aku lihat orangnya, lumayan hopeless romantic sih. Tapi dia di sini ada keberanian gitu loh buat datang kepada kamu. Jadi nggak cuma membiarkan hatinya jatuh cinta aja, tapi udah ada movement atau pergerakan dari dia. Jadi kemungkinannya sih kamu di sini tahu ya siapa orangnya. Masih muda sih. Kalau kamu umurnya di bawah 25 ya kemungkinan dia sama kayak kamu masih di bawah 25 tahun. Bahasa cintanya dia kemungkinan besar giving gift atau quality time. Jadi dia senang banget menghabiskan waktu sama kamu. Mungkin dia ngasih hadiah, mungkin hadiahnya bukan yang mahal, mungkin coklat atau mungkin apa yang kamu suka, makanan-makanan, buket bunga ketika kamu ulang tahun, kayak gitu. Tapi dia bener-bener melihat kamu seperti bintangnya sih. Kayak akhirnya aku menemukan orang yang seperti apa yang memang ada di harapanku, keinginan dia gitu. Justice. Memang di sini dia mempertimbangkan sih. Dia merasa dia sudah effort nih, atau mungkin dia sudah ngasih perhatian yang banyak sama kamu, mungkin dari chatting, ngobrol, jalan-jalan barangkali, dan dia menunggu feedback dari kamu, dia menunggu reaksi dari kamu. Apakah seperti orang yang lagi main jungkat-jungkit ya? Kalau dia sendirian kan nggak enak ya, tapi harus berdua nih supaya jungkat-jungkit ini bisa enak gitu mainnya. Nah, dia menunggu movement dari kamu. Jadi kalau dia melihat bahwa ternyata kamu bisa membalas perhatiannya dengan perhatian juga, dia melihat bahwa kamu happy, seneng gitu ya ketika ketemu dia, excited ketika dia ngajak kamu jalan, ya itu akan membuat dia merasa, oh berarti aku nggak bertepuk sebelah tangan nih. Nah, kelihatannya dia lagi di momen ini sih, dia sedang menebak-nebak, sedang menilai apakah memang kamu akan bisa membalas cintanya atau perhatian yang dia berikan itu nggak sia-sia gitu. Karena walaupun dia melihat bahwa kamu adalah bintang yang memang dia harapkan, tapi dia di sini realistis. Kalau kalian dia cukup realistis bahwa ya kalau misalnya terus-terusan aku yang ambil move atau mungkin bergerak duluan, selalu dia yang nyapa kamu duluan, selalu dia yang ngajak kamu duluan, dia melihat apakah kamu ada effort gitu buat chatting dia duluan, atau mungkin kita jalan yuk atau nonton film yuk di mana gitu. Dia menunggu momen itu sih. Jadi ya kalau emang kamu tahu siapa orangnya dan kamu emang ada perasaan lebih, ya tunjukkan aja perhatian kamu. Karena bagaimana dia tahu bahwa kamu suka kalau kamunya nggak ngasih perhatian ke dia. Ada Seven of Wands di sini. Dia nggak jauh sih dari kamu kalau aku lihat ya. Kalau misalnya kamu di sini kuliah, ya dia satu kampus kelihatannya sama kamu, atau satu kantor, atau mungkin satu komunitas, satu organisasi sama kamu, nggak jauh-jauh gitu ya. Dan di sini kalau aku lihat sih pada akhirnya
apapun yang dia lihat, penilaian dia bahwa kamu akan membalas perhatian dia ataupun tidak, kemungkinan besar ya dia akan bilang sih, bisa jadi nembak kayak aku suka sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku misalnya, sesimpel itu. Atau kayak ya udah deh sekedar bilang aja aku tertarik loh sama kamu. Kayak dia nggak berharap mendapat balasan jawaban dari kamu atau apa yang kamu rasakan juga, tapi ya sekedar dia ingin menyatakan apa yang dia rasakan tentang hatinya kepada kamu. Cukup tegas sih di sini kalau aku lihat, walaupun dia agak hopeless romantic, tapi kalau memang dia merasa bahwa sudah cukup lama lah pendekatannya kepada kamu, dia kayak oke, aku akan nanya serius sama kamu tentang perasaanku, sekedar memang mengungkapkan atau memang ngajak jadian gitu sih so far yang aku lihat ya. Jadi karena nggak jauh, coba kamu refleksikan, coba kamu ingat-ingat kira-kira dia siapa. Dan apapun jawaban kamu, kalau aku lihat sih, kalau misalnya dia melihat bahwa kamu ngasih perhatian yang besar juga ke dia akan ngasih perhatian yang lebih besar lagi. Pingin sharing lebih banyak lagi mengenai dirinya, kehidupannya, mungkin juga harapan-harapannya gitu ya. Tapi kalau misalnya pun dia melihat bahwa kamunya semakin mundur, kamunya mungkin semakin dingin, nggak seantusias itu untuk bisa menjalin komunikasi dengan dia tetap akan memperhatikan kamu. Dia kelihatannya tetap akan berusaha untuk tetap hadir di sekitar kamu, at least mungkin sebagai teman bicara atau mungkin saling bertukar pikiran seperti itu. Kenapa dia masih kekeh bertahan? Sekali lagi, dari awal memang dia sudah melihat kamu sebagai orang yang sudah dia tunggu gitu loh, bener-bener mendekati tipe idealnya dia. Bagi dia nggak gampang menemukan tipe ideal seperti itu, dan ketika dia melihatnya itu ada di kamu, dia kayak agak susah melepas sih. Kalaupun pada akhirnya kalian nggak bersama pun, dia akan agak sulit sih melupakan kamu kalau aku lihat. Makanya di sini besar sekali harapannya bahwa kamu akan bisa membalas cintanya gitulah ya. Aku mau lihat poin lainnya. Ya sih, kalau aku lihat di sini dia adalah orang yang sering ngasih saran sama kamu, bertukar pikiran tentang hal-hal yang remeh sampai tentang kehidupan yang lebih serius lagi gitu, tentang apa yang terjadi politik, tentang kondisi peperangan di negara lain, kayak gitu gitulah. Lebih tepatnya sih, kalau kamu curhat, dia akan senang jadi tempat curhatnya kamu. Mulai dari curhat yang gak penting sampai yang mungkin sangat serius ya. Terutama kalau dia bisa ngasih saran kepada kamu, maka dia akan happy banget. Terutama kalau kamu percaya bahwa dia bisa menjadi tempat yang aman untuk kamu cerita apapun. Karena dengan begitu dia merasa kayak, oh, kehadiranku bermakna buat kamu, kayak gitu. Ada perasaan itu di dia. Itu sih yang bisa aku lihat tentang dia. Manis sih dia, tapi di balik manisnya dia lumayan posesif. Jadi mungkin kamu agak terganggunya di situ. Terutama kalau kamu tipe yang menganut sistem aku ingin bebas, walaupun kita dekat tapi aku nggak mau dikekang gitu kan. Nah, mungkin ini struggle buat kamu, kecuali kalau kamu emang suka diposesifin, suka dijaga, suka kamu lagi ngapain, sama siapa gitu ya, mungkin kamu akan suka begitu kan. Tapi kan setiap orang beda ya. Ya, tergantung gimana kamunya. Lumayan posesif dia di sini sama kamu. Mungkin dia walaupun kamu dan dia katakanlah belum jadian, tapi dia kayak, itu siapa teman kamu, hati-hati ya gitu. Aku dengar sih dia begini-begini. Sebenarnya bukan karena dia ingin menjauhkan kamu sih, karena ya dia nggak kepingin kamu kenapa-kenapa, intinya kayak gitu. Ya dia pengen menjaga kamu gitu sih. Kalau kamu tipe yang suka dijaga, ya kamu akan suka dengan penjagaan dia. Tapi kalau kamu terbiasa untuk single yang mandiri dan fearless, ya kamu mungkin ya agak sedikit terganggu mungkin. Di sini ada sebagian yang aku lihat mungkin kamu dan dia sedang berkonflik, atau mungkin dia pernah mengatakan sesuatu yang dia nggak sadar bahwa itu menyakiti hati kamu atau melukai perasaan kamu, yang membuat hubungan kamu dan dia sedikit agak renggang gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia menyesali apa yang pernah dia katakan atau dia perbuat kepada kamu, sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman. Dia menyadari itu kesalahan dia ingin memperbaiki sih kalau aku lihat. Dan kadang dia di sini agak sedih kalau misalnya kamu itu tidak membalas perhatian, atau mungkin kayak kayak dingin, jaga jarak. Dia itu agak sensitif dengan pengabaian, kayak ditinggalkan, dikucilkan sendirian gitu dia, terutama dari orang yang memang dia harapkan untuk selalu ada gitu lah. Tapi di sini kalaupun memang kamu dan dia pernah ada masalah ya, dia akan minta maaf sih. Kalau aku lihat tipikal yang
ya berani berbuat, ya berani minta maaf dan bertanggung jawab gitu. Kalau memang dia melihat bahwa ada kerusakan yang dia lihat di kamu, entah kamunya sekedar kecewa atau mungkin yang lebih dari itu, aku lihat dia akan memperbaiki sih ya. Three of Roses di sini tergantung gimana. Kalau misalnya kamu pada akhirnya semakin baik ke dia, atau at least minimal berteman, atau bahkan mungkin kamu kedepannya akan, ya sudah, aku karena dia baik dan aku lihat itikadnya dia baik juga, ya bolehlah, misalnya aku akan membuka kesempatan, membuka hati untuk menjalin hubungan cinta dengan dia, silakan aja, karena dia akan happy sih di sini kalau pada akhirnya hubungan kamu dan dia bener-bener next level gitu, ke tahapan yang lebih serius gitu ya. Tapi kalaupun misalnya di sini dia memang melihat kamunya semakin jauh, aku rasa akan ada titik di mana dia, ya sudah, sepertinya memang aku nggak bisa memaksakan harapanku, walaupun kamu adalah orang yang kupuja, yang aku tunggu-tunggu, tapi dia nggak akan memaksakan bahwa ya cinta nggak bisa dipaksa. Maka dia di sini, aku lihat sedekat apapun nanti kamu dan dia sebagai sahabat atau teman, dia akan bisa move on pada akhirnya. Tapi mungkin butuh waktu sih. Butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk bisa mengikhlaskan kamu. Aku lihat sih kayak gitu. Nah, coba, apakah kamu tahu siapa orangnya? Coba aku pengen tahu cerita kamu di kolom komentar ya, untuk konfirmasi. Kemudian poin lain mengenai dia, ya sih di sini aku lihat memang dia tuh agak malu-malu, kayak terutama kalau mungkin dia baru ngajak kamu jalan, nervous gitu, walaupun mungkin dia kelihatan santai dan relax, tapi sebenarnya ya jantungnya dak-dikduk sih. Dan sebenarnya dia agak malu, agak aduh, bakal mau nggak ya dia jalan sama aku. Dia merasa bahwa situasinya tuh masih belum jelas gitu loh antara kamu dan dia. Dia merasa kayak maybe nih, kayaknya masih belum yes, masih belum no, tapi kayak masih di tengah-tengah maybe gitu. Dia merasa bahwa mungkin kamu suka sama dia, mungkin kamu masih berpikir, mungkin kamu akan menolak, kayak gitu sih. Tapi jantungnya dia berdebar-debar setiap kali dia ketemu sama kamu. Kalau ngobrol sama kamu itu deg-degan banget. Iya, di sini sering stalking sama kamu. Kalau memang kamu dan dia di sini deket ya, satu lingkungan gitu ya, kesehariannya ya dia sering ngeliatin kamu dari jauh. Kayak sengaja nggak nyapa, hanya sekedar pingin ngeliat kamu lagi ngobrol sama siapa, lagi makan sama siapa, mungkin sama sahabat-sahabat kamu kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya dia nge-follow kamu di sosial media, ya mungkin dia sering ngeliat postingan kamu, story kamu, apa yang kamu rasakan, film apa yang lagi kamu tonton gitu. Ya wajar sih sebenarnya, masih tahap wajar. Ya namanya lagi suka gitu ya, pasti apa nih yang dia suka, lagi jalan sama siapa, kayak gitu sih. Ya mungkin kamu tau lah ya di sini, terutama kalau sosial media kamu bisa mendeteksi siapa-siapa aja yang sering ngeliat story kamu. Iya sih, di sini kelihatannya kamu dan dia pernah ada proyek bersama yang mau nggak mau harus satu kelompok atau dikerjakan bareng, atau memang kamu dan dia pernah jalan gitu loh, entah berdua, entah rame-rame dengan sahabat-sahabat masing-masing. Tapi di sini dia sangat sangat bahagia banget, happy banget dia tuh kalau misalnya ada kegiatan yang dia bisa enjoy bareng sama kamu, entah di cafe, sekedar jalan-jalan, sekedar mengerjakan proyek kayak gitu. Yang bisa aku lihat sih. Jadi, dan mungkin dia kadang curi-curi kesempatan, misalnya, oh kamu suka kucing ya, aku juga suka kucing, atau mungkin kamu suka baca buku ya, aku juga suka baca buku, kayak gitu sih. Jadi dia mencari banyak kesamaan, apa nih topik obrolan yang bisa aku lakukan bersama dengan kamu, kayak gitu, yang dia usahakan supaya komunikasinya nggak putus di tengah jalan gitu sih ya. Dan aku mau lihat poin lain tentang dia. Iya, di sini memang mengkonfirmasi bahwa pada akhirnya dia bakal ngaku sih, kayak sebenarnya selama ini aku tuh suka sama kamu, aku tuh melihat kamu sebagai orang yang menarik, yang baik, yang cantik, yang apa gitu. Mungkin dia memang karena dia pemalu ya, jadi mungkin dia butuh waktu yang bilang nggak ya, butuh waktu lama, karena mungkin dia takut kalau misalnya dia jujur mengenai perasaannya, kamu malah pergi dan kayak jadi canggung. Dia tuh nggak mau gitu loh. Jadi ya mungkin dia masih butuh waktu buat menyatakan perasaannya kepada kamu. Tapi aku lihat dia menyicil sih, kayak perhatiannya, hadiah yang dia beri, obrolannya, ngasih saran kepada kamu, kayak gitu. Dia romantis sih kalau aku lihat dari awal. Emang kalau kartu cups ini lebih ke gestur romantis ya, manis banget, lembut banget gitu memperlakukan kamunya. Kemudian calling in your soulmate,
doa, afirmasi, visualisasi bisa membantu. Jadi gini, karena memang dia melihat kamu sebagai orang yang sangat dia harapkan ya, jadi kamu itu sering banget ada di dalam doanya. Tuhan, kalau dia adalah jodoh saya, dekatkan. Kalau bukan jodoh saya, jadikan dia jodoh saya, kayak gitu. Kemungkinan besar ada doa-doa yang dia berikan seperti itu. Atau kalau misalnya kamu lagi ada masalah, atau mungkin dia tahu kamu lagi sakit, dia mendoakan kamu semoga kamu cepat sembuh gitu ya. Walaupun kamu nggak pernah tahu, tapi ada banyak energi positif yang dia berikan kepada kamu, jalur langit gitu. Atau kamu lagi mau ujian, lagi ada proyek, kayak Tuhan lancarkan proyek dia, lancarkan ujiannya dia, kayak gitu sih. Dan harapan dia supaya kamu bisa membalas cintanya tentu saja, karena dia tuh kayak memanggil-manggil kamu, ayo dong jadi soulmate aku gitu, jadi belahan jiwaku yang nanti kita bersama bisa saling membahagiakan, saling berjuang, kayak gitu. Manis ya, manis banget. Jadi sekali lagi, kalau kamu tahu siapa orangnya, aku pengen tahu cerita kamu dan dia di kolom komentar dong gitu ya. Manis sih kelihatannya di sini. Dan aku mau lihat ciri-ciri yang lebih banyak tentang dia ya, dari hobi atau mungkin dari pekerjaan dia. Wow, ini banyak. Di sini dia suka makan apa aja, makannya nggak pilih-pilih. Kemungkinan suka masak juga, dan dia akan seneng sih kalau kamu mau dibekelin sama dia, atau mungkin kamu akan ngebekelin dia, kayak gitu. Bisa jadi di sini hobi atau mungkin bidang pendidikan pekerjaan dia berhubungan dengan menggambar, entah digital, entah dengan media kanvas. Pokoknya di sini kemungkinan dia jago gambar ya. Dia sangat menikmati momen video call sama kamu, atau mungkin juga chatting sama kamu ya. Jadi itu sih yang membuat dia berdebar-debar setiap kali video call sama kamu. Dia adalah orang yang sangat patuh berkendara. Jadi tipikal yang nggak suka kebut-kebutan, nggak suka, ya pokoknya dia di sini sangat patuh dengan peraturan lalu lintas. Kamu aman kalau misalnya berkendara sama dia. Dia tipikal anak rumahan ya kelihatannya. Atau mungkin kalau misalnya lagi weekend gitu atau tanggal merah, daripada dia harus berjubel-jubel di tempat wisata atau di mana yang banyak orang, dia lebih suka menikmati di kamarnya dia, main game, nonton Netflix, apapun itu gitu sih. Ada kemungkinan juga dia bekerja di bidang pemerintahan, entah sebagai pegawai negeri sipil atau mungkin di kementerian. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan. Hujan bisa menjadi sebuah kenangan antara kamu dan dia. Mungkin pernah kehujanan atau gimana lah gitu ya. Poin lain tentang dia, bisa jadi di sini dia suka memelihara hewan, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan, terutama di sini yang berhubungan dengan ikan ya, perikanan, mungkin di laut, konservasi mungkin. Dia di sini punya banyak teman, hatinya dia emang baik banget sih. Kalau misalnya di sini ada bencana alam, dia itu akan mau jadi orang yang membantu turun ke lapangan buat bantuin korban-korban bencana, atau mungkin dia akan nyumbang, atau mungkin dia sering ngasih sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Hatinya dia emang baik sih kalau aku lihat ya. Ada kemungkinan juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan transportasi, bisa pesawat, kereta api, entah itu sebagai masinis, pilot, pramugara, pramugari, atau mungkin di maskapai, atau mungkin ya seperti itulah ya, paham. Dan di sini aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak orang yang mencintai kamu itu bisa Taurus, Sun, Moon, Rising bisa ya, Aries, Scorpio, Libra, Gemini, Cancer. Kemudian di sini unsur nama kamu atau unsur nama dia T, F, V, R, L, U, Q, G, I, N, E. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 24, 27, 7, 25, 17, 13, 3, 10, 15, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepadamu saat ini. Terlepas kamu akan menerima atau menolak cintanya, semua terserah kepada kamu. Tapi semoga dialah memang yang akan terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua atau kartu kedua, kan aku lihatkan di sini ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepadamu saat ini. Kita akan lihat bareng siapakah dia yang sedang mencintaimu. Ada Four of Cups, Knight of Swords. Kalau aku lihat di sini, dia ini kelihatannya sudah punya banyak pergerakan ya.
kayak dia itu udah berusaha buat deket sama kamu, udah berusaha buat ngasih banyak perhatian kepada kamu. Cuma di sini dia melihat, merasa, dan apa ya, kayak dapat energi bahwa kamu itu kayak belum siap gitu loh. Ada sesuatu tentang kamu yang dia melihat kamu itu cantik, cakep, baik, perhatian dan sebagainya. Cuma dia merasa entah kenapa sesuatu tentang kamu yang kamu itu belum siap buat membuka hati, terutama buat dia. Belum siap buat membuka kesempatan. Entah mungkin kamu di sini masih dalam proses move on akan sesuatu, atau mungkin kamunya barangkali punya ketakutan untuk jatuh cinta lagi, untuk membuka hati, untuk relationship. Karena energi itu sampai kepada dia sih, kalau aku lihat di sini. Kemungkinan keduanya di sini, kemungkinan hubungan kamu dan dia lagi ada miskomunikasi, atau mungkin ada sesuatu yang ada beda pendapat barangkali, atau mungkin ada perbedaan background antara kamu dan dia yang bikin suka sih sama kamu, cuma aku tuh nggak bisa gitu karena keadaan misalnya. Jadi daripada aku memulai sesuatu yang aku tahu akhirnya kita bakal berpisah karena background kita beda, lebih baik kita nggak aja dari awal gitu. Itu rasa yang dia pikirkan, bahwa kenapa kamu belum bisa sedekat itu, seperti magnet yang deket tapi nggak bisa bersama, tapi jauh gitu loh. Dan di sini kemungkinan besarnya sih dia sudah ngasih banyak sekali tanda-tanda, perhatian, dan sebagainya buat kamu. Cuma kadang dia frustrasi sendiri, kenapa dengan usaha dia yang sudah sebesar ini, kamunya masih tidak ada tanda-tanda untuk mau membuka hati kamu. Tapi dia mengerti, bukan karena kamu jutek atau jahat atau yang dingin gitu ya. Dia sebenarnya mengerti sih alasan kamu kenapa kelihatannya. Entah memang karena beda background, atau memang kamunya belum sesiap itu, belum berani buat jatuh cinta lagi. Apapun alasan dibaliknya, kayak gitu sih. Makanya dia kadang frustrasi, sementara dia merasa kamulah orang yang bisa ngerti dia, bisa membuat dia nyaman. Ada harapan besar banget di dia loh mengenai kamu, gitu ya. Dan di sini ada Ten of Wands. Dia tahu sih memang kalau misalnya hubungan ini tetap berjalan ya, ada sedikit beban, atau mungkin lebih tepatnya kayak dia mengerti bahwa hubungan ini akan jauh lebih berat dibandingkan orang lain. Sekali lagi, aku di sini susah ya menjelaskannya karena ini energinya agak berat. Tapi yang pasti di sini dari dia mungkin harapannya masih besar kepada kamu. Kayak ayo kita coba sekali lagi, kita coba sekali lagi gitu. Kamu bisa, kita bisa gitu. Kita pasti bisa. Cuma di sini kamunya yang masih kayak enggak, aku tuh capek gitu. Aku tuh masih capek. Aku tuh masih pingin membebaskan diriku dari trauma, atau mungkin udahlah daripada kita menaiki tangga ini tapi kita tahu ini adalah jalan buntu di atasnya karena mungkin perbedaan agama atau mungkin budaya, tradisi keluarga, background ekonomi keluarga gitu-gitulah yang membuat kamu mungkin agak berpikir ya mengenai hubungan ini. Bisa jadi, atau mungkin ini kondisinya bisa vice versa sih, bisa kamunya yang optimis tapi mungkin dianya yang agak aduh gitu, bisa juga ya. Tapi intinya sih satunya optimis, satunya agak kelelahan, agak capek gitu dengan harus mendaki tangga yang tinggi sekali, yang kita nggak tahu di ujungnya bakal ada jalan buat lebih mulus atau malah jalan buntu gitu ya. Iya sih, di sini mohon maaf ya buat teman-teman yang memilih gambar nomor 2. Tapi kalau memang energinya demikian, aku akan tetap bacakan ya. Memang di sini seperti ada penghalang gitu loh antara kamu dan dia. Sebenarnya bisa aku bilang mungkin dari sisi kamu pun juga nyaman sama dia sebetulnya. Kamu nyaman, kamu sebetulnya juga andai penghalang itu nggak ada, aku mau loh sama kamu gitu loh. Tapi mungkin kamu di sini punya pemikiran yang lebih dalam lah. Mungkin kamu memikirkan daripada aku buang-buang waktu, atau mungkin daripada nanti aku malah berantem sama keluarga, atau udahlah aku capek, aku masih pingin bebas daripada aku memaksakan jatuh cinta tapi malah akunya nggak bahagia dan kamunya tertekan. Yaudah mending gak usah dari awal gitu. Emang sih ada batasan sih. Cuma kayak kalian berdua tuh masih kadang saling melihat, saling stalking, tetap saling jalan, tapi kayak nggak jelas mau dibawa kemananya gitu. Mungkin sebagai teman atau sebagai sahabat ya. Aku lihat sih gitu teman-teman. Aduh gimana ini?
The High Priestess. Dia tetap kekeh kelihatannya dengan perasaannya kepada kamu, lumayan susah melupakan kamu. Dan di sini kalau kartu ini keluar ya, kemungkinan besarnya sih ada pihak ketiga. Entah mungkin di sini kamunya sudah punya pasangan dan dianya datang, atau sebenarnya dia sudah punya orang lain tapi dia nggak bisa membohongi dirinya, dia juga suka sama kamu, gitu juga bisa kemungkinannya. Tapi The High Priestess ini lebih kepada orang yang sangat bisa menjaga dirinya dengan baik. Jadi kayak nggak bisa memaksakan diri, ya nggak bisa memilih dua-duanya kan, harus milih salah satu. Bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan kayak gitu. Nggak harus melulu orang ketiga sih, bisa aja di sini memilih antara keluarga atau dia. Misalnya kalau ini berhubungan dengan agama atau suku misalnya kayak gitu. Ya, tapi dia melihat kamu sebagai orang yang sangat anggun sih, penuh dengan kecerdasan, sangat santun, sangat elegan. Makanya mungkin dia agak nggak rela kalau misalnya harus melepas kamu, lebih ke arah situnya. Tapi dia di sini menjaga kamu sih. Dia nggak mau macam-macam, nggak mau memaksakan sesuatu kalau emang kamunya belum siap. Kayak gitu ya. Poin lain tentang dia, ciri-cirinya dia, aku lihat di sini dia terus-terusan stalking sama kamu, memperhatikan kamu, walaupun mungkin nggak dari dekat ya. Dari dekat bisa sih, dari jauh juga bisa, dari sosial media, atau mungkin dia hanya menatap kamu dari kejauhan juga bisa. Kalau aku lihat dia masih ada harapan buat tetap ada di sekitar kamu, tetap bisa menjangkau kamu. Dia masih ingin bekerja keras sih, atau mungkin masih ada banyak sekali harapan yang ingin dia wujudkan tentang kamu. Ya mungkin kamunya udah capek, tapi dianya masih penuh dengan semangat nih. Ini juga sama nih, Eight of Rings. Ya kayak, ayo kita coba lagi. Aku akan coba terus gitu. Sampai mungkin kamu bener-bener nolak yang udah cukup gitu. Three of Rings ada group date. Ya di sini dia sering curi-curi kesempatan ya. Mungkin satu proyek sama kamu, atau mungkin juga kalau misalnya kamu dan teman-teman kamu lagi jalan, kamunya dia aja, kamu ayo aja aku mau ikut gitu sih. Jadi walaupun jalan keluarnya bareng-bareng, rame-rame, tapi selama ada kamu dia mau aja ikut gitu sih contohnya. Dan di sini pun kalau aku lihat dia pingin sekali membantu kamu sih. Kalau misalnya kamu ada momen dimana kamu masih patah hati, masih belum bisa membuka hati lagi, dia tuh kayak ayo aku bantu gitu. Itu sih, dia kayak pingin jadi orang yang bermanfaat gitu loh buat kamu, terutama kalau kamunya memang masih dalam masa berjuang buat membuka hati lagi gitu ya. Page of Lust, the Daydreamer. Dia di sini sering banget mikirin kamu, sering banget kepikiran, sering banget kangen. Kalau misalnya kamu dan dia jarang ketemu, atau mungkin terpisah karena mungkin lagi ada pekerjaan atau mungkin ada proyek yang mengharuskan kalian berdua nggak bisa sering ketemu, sering banyak sekali kangennya yang dia rasakan tentang kamu. Kamu lagi ngapain, lagi sama siapa, apakah perasaan kamu sudah berubah, apakah kamu akan bisa menerima cintanya, kayak gitu. Kemungkinan memang dia bucin sih, kemungkinan dia yang bucin sama kamu. Sesuai judul ya, yang mencintai kamu, tapi belum tentu juga kamu mencintai dia gitu loh. Makanya sering banyak kepikiran. Dan kalau misalnya malam tiba dan dia lagi sendirian tuh kayak, kamu lagi ngapain ya gitu, kepikiran banget tentang kamu gitu sih. Dan memikirkan kayak, andai aku dan kamu sudah bersama, kita sudah ngapain aja, apakah kita sudah foto box bareng, sudah dating di mana, kayak gitu-gitu. Dan ya ada Seven of Lust di sini diedit. Dia tahu, walaupun di sini dia tahu bahwa sekali lagi berat gitu ya. Maksudnya di sini usahanya bener-bener harus kencang, pengorbanannya harus banyak ketika dia bener-bener pingin bersama dengan kamu. Tapi dia, aku lihat pantang menyerah ya, tetap mengusahakan. Walaupun memang di sini sebagian aku lihat nanti akan ada momen dimana ya sudah, aku nggak bisa maksain. Kalau emang kita berdua nggak bisa bersama, walaupun sudah diusahakan, udah mentok, ya udah mau gimana. Ya mungkin memang sebaiknya kita punya jalan kita masing-masing kayak gitu. Dan mungkin pada saat momen itulah kamu baru menyadari arti hadirnya buat hidup kamu gitu loh, ketika dia sudah nggak ada bersama dengan kamu.
Gitu ya teman-teman yang milih gambar kedua, maaf loh ya, tapi ya faktanya seperti ini. Kemudian poin lain mengenai dia, iya sih, di sini sebenarnya kamu dan dia kalau misalnya tidak ada penghalang apapun itu, sebenarnya bisa sangat menjadi pasangan yang hangat, yang mungkin mendewasa, penuh dengan gini loh. Pasangan kamu dan dia ini adalah orang yang sangat menghargai kedalaman koneksi, sangat menghargai komitmen, tidak main-main, tidak macem-macem gitu. Ya udah pasangan yang akan fokus ke hubungannya. Cuma ya di sini dia kan nggak bisa ya kalau membangun hubungan ini sendirian, harus ada kamu juga sebagai salah satu faktornya. Tapi aku lihat kalau nanti misalnya kamu dan dia pada akhirnya pun jadian, kalian akan menjadi pasangan yang sama-sama punya visi misi yang sama, goal yang sama, kedewasaan sikap yang sama, nggak terlalu peduli sama hubungan orang lain, bener-bener fokus di hubungan kamu dan dia gitu loh, dan saling mengapresiasi perjuangan masing-masing kayak gitu. Sebetulnya manis, cuma ya namanya kehidupan kadang nggak bisa sesempurna itu kan, atau mungkin nggak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi ya kadang ini menjadi bagian dari impiannya dia gitu. Manis ya malam-malam ngelihat bintang berdua. Ini mengkonfirmasi bahwa dia sering banget kangen sama kamu, sering banget kesepian kalau misalnya lama nggak ketemu kamu, lama nggak dapat kabar sama kamu, atau mungkin lama nggak melihat postingan terbaru kamu di sosial media gitu. Tapi sekali lagi ini juga mengkonfirmasi bahwa kalau dia sudah merasa cukup lama, cukup sabar, sudah banyak berkorbannya, dia akan memutuskan sih kayak ya sudah, aku nggak akan bisa memaksakan. Kalau memang kita berdua nggak bisa bersama, ya sudah, aku akan melepaskan, mengikhlaskan, dan aku akan move on dari kamu kayak gitu. Tapi sejauh ini sih dia masih banyak kangennya ya sama kamu. Not enough di sini ya, ada rasa kesepian, merasa bahwa dia nggak cukup baik buat kamu. Barangkali kadang dia punya pikiran-pikiran negatif, apakah aku nggak cukup ganteng, cantik, nggak cukup berharga, nggak cukup baik, nggak cukup kaya misalnya. Kadang ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang datang di dia. Jadi kadang belum adanya jawaban dari kamu, atau mungkin pergerakan dari kamu yang menunjukkan bahwa kamu juga punya perhatian yang sama dengan dia, tuh kadang membuat dia minder atau mungkin putus asa gitu mengenai perasaannya kepada kamu. Kadang seperti itu. Kemudian poin lain mengenai dia ya, iya sih, di sini dia melihat kamu sebagai orang yang sangat baik, sangat cantik kalau kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki ya, kamu dengan wibawanya kamu, dengan kecerdasan kamu, kebaikan hati. Jadi sebenarnya dia tuh lagi menikmati aja momennya dia bareng sama kamu. Walaupun memang kadang dia putus asa, kadang dia marah dengan keadaan. Kayak, aku sudah menemukan kamu yang aku rasa terbaik, tapi kenapa kok ada penghalang gitu loh, yang cukup tinggi gitu antara kamu dan dia. Tapi dia menikmati momennya bersama dengan kamu, menikmati perasaan jatuh cintanya, berbunga-bunganya, berdebar-debarnya, seperti itu. Jadi setiap kali momen bersama dengan kamu, walaupun dia juga nggak tahu nih kedepannya bagaimana hubungan kamu dan dia akan mengarah ya, tapi ya udah nikmatin aja, namanya jatuh cinta kayak gitu sih di sini. Tapi aku lihat emang kamu cakep sih di sini ya. Salah satu hal yang sangat dia nikmati tentang perasaannya kepada reconciliation. Seseorang dari masa lalu datang lagi di hidup kamu. Jadi di sini kemungkinannya memang kamu dan dia di sini sudah kenal cukup lama. Kemungkinan paling gampangnya ya, atau mungkin dia ini mantan kamu, teman lama masa sekolah juga bisa, yang dulunya nggak pernah pacaran, nggak pernah ada rasa, tiba-tiba dia datang kepada kamu. Tapi kenapa kok ada penghalang gitu di sini? Atau kemungkinan keduanya, sebenarnya kamu dan dia di sini terhubung past life, atau kamu dan dia sebenarnya sudah kenal di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, jadi di kehidupan sekarang bertemu lagi, kayak jiwa kamu dan jiwa dia itu punya kedalaman koneksi yang terikat sebuah apa ya, kedalaman lah, koneksi yang dalam banget. Kamu bisa membaca pikiran dia, kamu bisa merasakan kalau dia lagi sedih, walaupun mungkin dia nggak bilang. Hal yang sama berlaku buat dia. Dia bisa membaca perasaan kamu, dia bisa membaca pikiran kamu, walaupun mungkin kamu nggak bilang, dan dia pun nggak tahu kok bisa ya gitu. Karena memang kamu dan dia pernah kenal sebelumnya, cukup dekat gitu di kehidupan sebelumnya. Makanya di sini nggak terlalu asing dia buat kamu. Bahkan merasa kayak kok kita sudah seakrab itu ya gitu sih. Dan
Aku mau lihat ciri-ciri dia yang lebih dalam lagi ya, dari hobi atau pekerjaan dia. Aku mau ambil beberapa kartu. Oke. Dia kurang bisa makanan pedas kelihatannya. Dia tertarik dengan makanan. Dia tertarik dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan hantu, makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk mitos. Mungkin dia di sini suka nonton film horor juga bisa. Ya, dia punya ketertarikan lah dengan hal-hal yang horor gitu ya. Kemungkinan dia di sini bekerja di bidang yang berhubungan dengan konstruksi bangunan, entah di bidang desain grafis atau mungkin di teknik sipil, seperti itulah yang berhubungan dengan bangunan-bangunan ya. Di sini kemungkinannya dia punya hewan peliharaan, bisa kucing, bisa anjing atau hewan apapun, atau bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan gitu. Entah dia dokter hewan atau mungkin dia kerja di klinik hewan. Di sini kemungkinan besar dia tipikal orang yang cukup menjaga berat badan ya, mungkin karena memang faktor dia pingin sehat sampai nanti dia tua, atau mungkin memang dia di sini ya nggak mau aja kalau penampilan dia berantakan karena overweight gitu, berlebihan beratnya. Di sini dia bisa jadi punya ketertarikan yang cukup besar untuk sesuatu yang berhubungan dengan otomotif, terutama hal-hal yang berhubungan dengan sepeda motor. Atau mungkin dia punya impian pengen beli sepeda motor tertentu juga bisa. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan otomotif. Bisa masak kelihatannya. Atau dia tuh kayak punya impian, punya momen masak bareng dengan kamu sebagai pasangannya. Entah masak nasi goreng, sekedar nasi goreng, atau mungkin baking ya, kayak bikin kue kayak gitu sih. Jadi ya lumayan suka masak lah di sini. Masak salah satu hal yang menyenangkan buat dia. Iya, kayaknya kamu dan dia di sini nih udah cukup akrab sih. Udah lumayan lama kenalnya kelihatannya ya, teman lama juga bisa di sini. Jadi udah nggak terlalu banyak pakai topeng, udah menunjukkan karakter masing-masing gitu. Ya, iya di sini kelihatannya terhubung past life, sudah aku jelaskan tadi, atau ini adalah spiritual connection, karmic, soulmate, twin flame juga bisa. Jadi emang koneksinya dalam banget kamu dan dia. Di sini kemungkinan besar dia mungkin bekerja di hal-hal yang berhubungan dengan kopi, atau dia punya kafe, atau mungkin kamu dan dia punya kenangan di kafe, sebuah kafe gitu, pernah ngobrol barangkali. Dan di sini adalah zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Capricorn, Libra, Taurus, Leo, Pisces. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia G, E, F, S, Z, D, P, R, L, K, O, dan A. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 12, 22, 1, 15, 13, 8, 23, 4, 30, dan 5. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada kamu. Semoga ini membantu, semoga kamu tahu siapa orangnya, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga atau kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepadamu saat ini. Kita lihat bareng ya, siapakah dia yang sedang mencintai kamu. Ada Nine of Pentacles, ada Five of Cups. Aku rasa di sini salah satu alasan kenapa dia jatuh cinta kepada kamu adalah kamu itu unik, kamu cantik. Cantiknya kamu di sini lebih kepada gak sekedar fisik sih, tapi bagaimana keceriaan kamu, hati kamu yang baik, dan keunikan karakter kamu. Yang mana ketika dia melihat kamu tuh seperti kamu tuh seolah-olah gak ada beban, dan segala hal baik yang positif tentang kamu bisa dia rasakan di kesehariannya dia. Sangat mungkin di sini kalau misalnya kamu belum tahu siapa orangnya, dan aku lihat sih kemungkinannya dia memang belum memberikan pergerakan atau movement yang terlalu kelihatan gitu sama kamu. Kemungkinannya sih di sini dia masih sekedar jatuh cinta sendirian, tanpa menunjukkan tanda-tanda, tanpa sering ngajak kamu chatting. Karena biasanya sih ya pergerakan paling normal yang ngajak jalan, lebih sering chatting, lebih banyak ngobrol, dan yang seperti itulah hadir gitu buat kamu.
Tapi di sini dia tuh kayak merasa kamu terlalu indah untuk digapai, sementara dia di sini kadang minder dengan dirinya. Dia merasa kayak orang seperti aku apa pantas buat kamu yang seluar biasa itu. Atau mungkin di sini dia ada minder, mungkin kamu di sini pendidikan kamu cukup tinggi, cukup bagus di universitas yang keren gitu ya. Mungkin dia merasa, aduh aku cuma lulusan SMA, belum bisa kuliah karena mungkin dia harus kerja dulu bantu keluarganya. Atau mungkin di sini secara ekonomi kamu lebih baik ya dari segi pekerjaan, sementara dia mungkin kayak, wah pekerjaanku nggak sebagus kamu, dan mungkin dia menebak-nebak gaji kamu kelihatannya udah lebih baik daripada aku, kayak gitu-gitulah. Atau mungkin faktor hal-hal lainnya yang membuat dia agak minder untuk bisa deket sama kamu. Makanya untuk yang ketiga ini mungkin kamu belum tahu siapa orangnya. Walaupun mungkin dia ada di deket kamu, tapi dia bener-bener menyimpan rapat-rapat sih. Kayak sebaiknya lebih baik kamu nggak tahu, tapi sebenarnya ada. Jadi kalau kamu ngerasa ada nggak kak yang jatuh cinta sama aku, ada. Cuma dia belum berani sih dengan segala pertimbangan yang dia punya gitu. Dia lebih kepada kayak nggak mau kamu terluka gitu loh, atau mungkin nggak mau kamu kecewa dicintai oleh orang yang kurang sepadan dengan kamu gitu ya. Di sini the judgment. Kadang dia merasa tersiksa ketika dia melihat kamu lagi sama siapa gitu ya. Ini gambaran gampang dari kartu the judgment dari deck tarot yang ini. Kalau misalnya kamu lagi makan sama siapa, ngobrol sama siapa, kayak oh kamu lagi deket ya sama si itu gitu misalnya. Atau mungkin misalnya sebelum ini kamu pernah pacaran dan dia sudah hadir di hidup kamu, dia kayak oh kamu lagi pacaran sama si itu gitu. Kadang dia patah hati sih melihat kamu dekat dengan lawan jenis yang lain gitu. Tapi ya dia mengerti itu konsekuensi dari ya keputusan dia, bahwa dia belum mau bilang, belum mau ada pergerakan apapun untuk ngasih clue-clue atau petunjuk bahwa dia tuh tertarik sama kamu. Kayak gitu sih. Dan terlebih lagi bahwa dia merasa ya sudahlah, memang aku belum pantas buat kamu gitu sih. Jadi memang bisa jadi value kamu dan value dia ini agak jomplang gitu ya, agak beda. Makanya ya, tapi kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kita jatuh cinta ke siapa ya. Dia juga nggak pernah bisa menyangka dia bisa jatuh cinta dengan kamu gitu, yang dia merasa levelnya lebih tinggi. Tapi ya jatuh cinta ya, berdebar-debar juga ketika ketemu sama kamu. King of Wands. Di sini aku lihat dia apakah berusaha bahwa di sini dia pingin menyamai posisinya at least sama dengan kamu. Dia tuh nggak mau datang kepada kamu dengan kondisi yang masih sesedih ini, atau mungkin masih tidak selevel sama kamu. Dia tuh merasa bahwa ya orang yang pantas sama kamu itu ya mungkin yang lebih baik pendidikannya, lebih baik pekerjaannya, seperti itu. Sebenarnya dia di sini punya potensi loh menjadi seseorang yang sukses, yang ambisius. Tapi mungkin dia harus menyelesaikan sebuah tugas dulu sih. Mungkin karena dia adalah tulang punggung keluarga barangkali, atau mungkin dia ada janji harus menyekolahkan adik-adiknya barangkali, juga seperti itu bisa. Atau mungkin kondisi lain lah ya, seperti itu. Jadi ya dia mengusahakan, tapi lebih kepada dia harus membuktikan ke dirinya sendiri, bukan dengan datang kepada kamu. Iya, di sini aku lihat dia seringkali menghabiskan waktu kayak kangen sama kamu. Dia berpikir betapa bahagianya seandainya kamu ada di dekat dia. Dan ya, tapi dia mengerti bahwa ini adalah konsekuensi dari ya dia yang belum bisa berani bilang kepada kamu. Dia cukup sensitif sih di sini, bahwa ya memang kamu belum bisa hadir di hidupnya dia. Ya sekali lagi ya gimana, dia nggak ada pergerakan ya, mau gimana lagi, jatuh cinta sendirian ya. Apalagi kalau kamunya di sini juga cuek-cuek aja ya kamu mungkin belum bisa menebak-nebak dia ini siapa. Tapi seandainya kamu tahu nih dia ini siapa, tolong kasih tahu aku di kolom komentar. Aku pengen tahu kisah kamu dan kisah dia di sini. Ya kasihan sih sebenarnya, cuma ya kalau dianya minder ya gimana, kita bisa apa gitu kan. Itu sih, jadi dia harus bisa mengatasi rasa mindernya dia, rasa bahwa dia tuh di bawah kamu levelnya. Karena bisa aja kamu ternyata nggak terlalu mempermasalahkan dia yang masih harus berjuang di kuliah atau mungkin di pekerjaannya dia. Bisa jadi kan seperti itu gitu. Tapi ya tergantung dianya berani nggak untuk bilang cinta ke kamu atau tidak gitu sih.
Tapi aku mau lihat pergerakan dia selanjutnya kepada kamu ya. Ada the end di sini. The end di sini bukan berarti ya udah selesai, enggak juga sih. Ya mungkin ada di sini sebagian yang ya sudahlah, aku jatuh cinta sendirian aja nggak apa-apa misalnya. Tapi kalau aku lihat sih ada sebagian juga di sini yang mengusahakan, oke, aku harus berubah dulu, aku harus membuktikan ke diriku aku bisa, aku sukses dulu, baru setelah itu aku akan datang kepada kamu, kayak gitu. Jadi ada perubahan signifikan yang dia usahakan untuk bener-bener berjuang. Kalau sampai itu bener-bener terjadi, berarti cinta dia besar banget buat kamu. Karena untuk berjuang, pembuktian itu kan butuh effort ya, usaha yang sangat luar biasa. Jadi kalau sampai dia di tahap itu ya berarti cintanya nggak main-main buat kamu. Ada Seven of Rose. Dia di sini nggak mau banyak drama, nggak mau apa ya, bener-bener kayak menyembunyikan banyak hal gitu loh dari kamu. Ya mungkin selama ini dia di depan kamu terlihat biasa aja, terlihat cuek, santai, dingin, tapi sebenarnya dia tuh kayak, aku suka lo sama kamu gitu. Dan dia di sini tahu kalau misalnya dia sampai menyatakan perasaannya, kayak dia tuh takut kamu tuh malah diomongin sama orang lain, kayak gitu-gitu loh, malah nanti kamu diketawain sama teman-teman sahabat-sahabat kamu gitu loh. Somehow dia nggak mau kejadian itu terjadi. Makanya di sini dia cukup mandiri dengan perasaannya sendirian. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan dia mengerti sebenarnya ketika jatuh cinta ya lebih baik kita menjadi diri kita sendiri, nggak pakai topeng gitu. Makanya dia di sini nggak mau kayak pura-pura punya uang banyak, misalnya dengan cara pinjaman online atau bahkan judi, tapi sekedar hanya buat topeng. Dia tuh nggak mau kayak gitu. Dia pengen ya kalau aku emang suka sama kamu, aku harus memulai hubungan ini dengan kebaikan, kejujuran, ketulusan, kayak gitu. Makanya dia nggak mau mengusahakan hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang negatif ketika dia ingin membersamai kamu, kayak gitu sih ya. Ada Knight of Wands di sini, the hopeless romantic. Jadi kalau bisa aku bilang sih, kemungkinannya kedepannya kalau dia memang bisa mengusahakan sesuatu ya untuk dia bisa lebih berani, dia akan datang kepada kamu. Tapi tipis-tipis ya, kayak mulai nanyain kabar kamu, mulai ngajak kamu ngobrol, atau mungkin ngajak kamu jalan kemana, ngobrol di kafe mana misalnya, kayak gitu bisa. Itu sih kemungkinannya ya. Ada sebagian di sini aku lihat cukup berani untuk jalan yuk gitu. Dia pengen tahu nih, karena kalau misalnya dia lama-lama memelihara jatuh cinta sendiriannya ini, dia kayak ya mau gimana kan harus ada usaha. Pada akhirnya dia lumayan tersadarkan sih untuk ya oke, aku akan mengusahakan sesuatu. Tapi dia di sini mengerti bahwa jawaban dari kamu bisa aja iya, bisa aja enggak, bisa aja kamu semakin dekat sama dia atau mungkin kamu semakin kabur dari dia. Dia sudah mempersiapkan kemungkinan itu. Dia sudah mempersiapkan kemungkinan itu, tapi dia ingin datang baik-baik sih kepada kamu. The Rose Ceremony. Di sini kalau aku bilang, sekali lagi dia tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Kayak ya kalau pada akhirnya kamu bisa menerima cintanya ya syukur-syukur, dia sangat bahagia. Tapi kalaupun pada akhirnya memang kamu belum bisa membalas perasaannya, dia ya sudah, nggak apa-apa gitu. Dia sudah menyiapkan segala kemungkinannya gitu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini ya. Jadi tolong, apakah kamu bisa merasakan energi si orang ini, dia gitu ya. Ada gold digger di sini. Bukan berarti kamu di sini mata duitan, tidak, tapi kemungkinan besarnya memang faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang dia pertimbangkan mengenai keberanian dia untuk datang kepada kamu. Jadi sangat mungkin memang di sini dia belum bisa hadir sih. Kayak dia melihat mungkin kamu itu sering nonton film, yang berarti kamu harus apa ya? Dia harus keluar uang kalau ngajak kamu ngedate atau gimana. Jadi emang dia mindernya masih di masalah ekonomi kelihatannya. Atau bisa jadi dia di sini nggak mau nanti kalau misalnya hubungannya sampai serius, tapi kemungkinan dia misalnya belum kerja atau mungkin belum punya penghasilan yang baik gitu ya, dia nggak mau kayak bikin kamu menderita, atau mungkin kita nggak bisa hidup hanya dengan cinta aja kayak gitu. Itu sih salah satu pertimbangan dia yang cukup besar aku lihat di sini. Kemungkinan besarnya dia siap
kalau misalnya sekali lagi kamu nggak bisa membalas cintanya dan dia harus bertepuk sebelah tangan, hatinya patah bahkan sebelum dimulai, dia tuh kayak udah siap kalau aku lihat di sini. Tapi juga di sini dia pingin ada kesempatan sekali lagi sih untuk pembuktian mengenai bahwa dia cukup layak dan pantas untuk bersama dengan kamu. Tapi untuk sekarang sih kelihatannya dia lagi patah hati, nggak tahu kenapa. Bukan berarti karena sikap kamu yang salah ke dia, enggak, tapi kayak ya udah siap-siap aja kalau misalnya memang dia nggak bisa bersama dengan kamu. Ya cukup minderan ya kalau aku lihat di sini sih, mohon maaf ya teman-teman. Dan kemungkinannya sih di sini dia agak susah melepaskan perasaannya kepada kamu. Jadi mungkin kalaupun misalnya pada akhirnya dia memutuskan untuk ya sudahlah, aku akan mundur, aku akan melepas perasaanku, tapi dia nanti butuh waktu yang sangat panjang sekali untuk melepas kamu. Karena ya mungkin bagaimanapun dia bisa jadi kamu adalah cinta pertamanya dia, atau mungkin memang nggak gampang menemukan orang seperti kamu seperti itu ya. Jadi agak sulit, bener-bener sulit bagi dia untuk melepas kamu. Kayak bener-bener mengikhlaskan bahwa dia udah nggak bisa memperjuangkan kamu lagi, atau mungkin nanti ketika dia melihat kamu udah jadian sama siapa gitu ya, dia ya hanya bisa menyesali kenapa dia nggak bisa memperjuangkan kamu secara nyata gitu. Itu yang kelihatan. Kemudian hal lain ya, tapi di sini dia merasa layak buat menunggu kamu ya, terutama kalau misalnya kamu di sini dia lihat masih single, belum ada yang datang kepada kamu gitu loh. Dan mungkin aku rasa di sini dia nggak sekedar menunggu ya, menunggu dia di sini dia mengusahakan juga perkembangan mengenai dirinya supaya dia lebih baik, lebih bisa dipercaya, lebih bisa diandalkan untuk banyak hal, terutama ketika nanti dia bener-bener pingin serius sama kamu. Tapi ya sekali lagi dia mengerti bahwa dia nggak bisa menunggu selamanya. Ya kalau pada akhirnya kamu pun nanti jadian dengan siapa ya sudah, dia ya sudah, mungkin memang belum berjodoh, mungkin belum saatnya untuk bersama kayak gitu ya. Iya, di sini ada kemungkinannya juga salah satu faktor penghambatnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Mungkin kamu dan dia di sini memang beda agama, sehingga mungkin keluarga, kamu tahu bahwa mungkin keluarga akan sulit buat ngasih restu. Kalau misalnya memaksakan pun kemungkinannya bakal putus endingnya kayak gitu juga bisa. Itu sih yang bisa aku lihat di sini, karena di sini kisah cinta kamu terinfluence atau terpengaruh dari perbedaan agama masing-masing atau jalan spiritual masing-masing. Jadi coba kamu lihat sih. Dan biasanya kalau faktor agama di sini juga menyertai hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan perekonomian keluarga atau mungkin perbedaan tradisi keluarga kayak gitu, kemungkinan besarnya. Jadi ya coba kamu tebak-tebak siapakah orangnya, apakah kamu tahu itu ya. Dan di sini aku mau lihat hal-hal lain tentang dia, mungkin lebih kepada pekerjaan atau mungkin hobinya dia. Dia di sini respect sama kamu, dia di sini menghormati kamu, dia di sini menghargai kamu. Maksudku di sini dia adalah orang yang baik sebetulnya, nggak ada intensitas dia buat menyakiti kamu atau apapun itu. Dan kelihatannya di sini kalian berdua cukup sering bertemu sih, mungkin satu sekolah, satu kampus, satu kantor, satu organisasi, bisa satu tempat ibadah juga bisa kemungkinannya ya. Tapi mungkin sekedar kenal yang hai gitu, nggak sampai teman deket sih kelihatannya. Di sini kemungkinan besar bahasa cinta dia quality time, atau kayak dia tuh pingin banget ada masa dimana dia ini ngobrol sama kamu berdua aja di taman, di kafe, cerita tentang masa depan, tentang kehidupan kayak gitu. Dia di sini setiap kali ketemu sama kamu tuh dia memasang wajah dingin atau wajah yang datar-datar aja. Makanya mungkin kamu di sini belum tahu ya siapa kak gitu ya kemungkinannya, karena dia kayak merasa lebih baik kamu nggak tahu aja deh kalau aku suka sama kamu gitu. Kemungkinannya di sini dia suka pakai baju yang rapi, formal, pakai kemeja gitu ya. Kalau ke kampus atau kalau ke kantor kayak gitu. Di sini juga kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan traveling, destinasi wisata, atau mungkin memang dia di sini sering
traveling, entah karena memang wisata atau mungkin bidang pekerjaan dia mengharuskan dia sering pindah-pindah kota, atau mungkin pendidikan dia sekarang lagi tinggal di kota yang jauh sama kamu juga bisa. Iya, dia sekarang sedang struggle, sedang memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan finansial ya. Kemungkinan dia di sini punya kemampuan bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris, selain bahasa daerah tempat dia tumbuh besar di Indonesia. Entah bahasa Arab atau mungkin Jepang, Mandarin gitu ya. Dia di sini pekerja keras memang, aku lihat. Atau mungkin di sini berhubungan dengan pendidikan dia. Jadi dia benar-benar sedang serius banget untuk pekerjaan atau pendidikan. Bahkan dia di sini akhir-akhir ini sering lembur, sering terlambat tidur ya, karena harus mengejar setoran atau mungkin mengejar pendidikan dia kayak gitu. 2 kartu lagi, bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan sesuatu yang tradisional, entah seni tari atau mungkin di tempat wisata yang lebih ke etnik, tradisi, wisata-wisata yang kayak candi kayak gitu-gitu ya. Di sini kemungkinan besarnya dia kalau makan siang kadang bawa bento, entah dia beli atau mungkin dia masak sendiri, atau mungkin dia berharap suatu saat nanti kamu ngebekelin dia, barangkali kayak gitu juga bisa. Kalau aku lihat di sini dari zodiak, kamu atau orang yang lagi jatuh cinta sama kamu ya, Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Gemini, Cancer, Leo, Aquarius, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia C, Z, O, K, M, X ini bisa mantan pacar atau teman lama masa sekolah kamu dulu. J, H, I, V, F, N. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 19, 6, 30, 7, 10, 3, 8, 19, 18, 9. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang jatuh cinta kepada kamu saat ini. Silakan kamu tebak dia siapa. Dan ya mudah-mudahan ada jalan keluar lah ya dari perasaan dia kepada kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.